Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Yesus bersyukur kepada Allah Bapanya, Tuhan langit dan bumi. Apakah kita masih bisa bersyukur dalam situasi seperti ini? Apakah kita sudah bersyukur sepanjang hari ini? Yesus bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan yang diwartakannya tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Yang dimaksud orang bijak dan pandai dalam konteks Injil Matius adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Merekalah yang tidak mau menerima warta Yesus, merasa pandai, merasa bijaksana. Dan pewahyuan Yesus diterima oleh orang-orang kecil. Ingat, orang-orang kecil, bukan orang-orang bodoh. Orang-orang kecil adalah orang-orang yang menderita, yang kelaparan, yang kerasukan roh jahat, yang sakit. Mereka yang menerima pewartaan Yesus dan apa yang mereka inginkan disembuhkan oleh Yesus bagi mereka yang sakit, dinyatakan tahir bagi mereka yang kena penyakit najis. Itulah sebabnya Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur dalam hidup, entah situasi apapun. Mari kita menjadi orang-orang yang pandai tetapi beriman, menjadi orang-orang yang profesional hidupnya tetapi juga rendah hati dan beriman, supaya kita mampu bersyukur dalam hidup dan dijauhkan dari kesombongan.
Menjadi orang yang kecil adalah menjadi orang yang rendah hati dan terbuka hidupnya, terbuka kepada penyelenggaraan Tuhan. Waktu-waktu yang seperti ini menyadarkan kembali kepada kita bahwa kita ini makhluk yang bukan apa-apa, tetapi kalau kita beriman, Tuhan pasti berkenan dalam hidup kita. Dan perkenanan Tuhan itu terjadi apabila kita mengimani Dia dan dengan rendah hati memohon pertolongannya. Waktu adalah pembawa pesan Tuhan. Kejadian-kejadian hidup seperti yang dialami Musa, semak belukar yang bernyala, rupanya pewahyuan Tuhan bahwa Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Mari kita menghayati waktu-waktu ini sebagai pesan, pembawa pesan Tuhan dalam hidup kita, agar kita mampu bersyukur dalam hidup, menjadi orang yang profesional, pandai tetapi rendah hati, dan dengan begitu kuasa Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Gadamu dan tongkatmu, itulah